Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penerapan termodinamika. Yang pertama pada dispenser. Sebelum masuk pada penjelasan, saya akan memperkenalkan kelompok 3. Kita masuk pada penjelasannya. Dispenser berhubungan dengan hukum termodinamika pertama yang berbunyi, energi tidak diciptakan atau dimusnahkan tetapi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya, di mana pada dispenser energi listrik diubah menjadi energi panas. Di mana pada dispenser kita bisa mengubah suhu air yang normal menjadi semakin tinggi ataupun rendah. Selain pemanasan, pada dispenser terdapat pula pendinginan, di mana pada proses ini menerapkan prinsip refrigeran. Cara kerja dispenser. Pertama, proses pemanasan. Proses pemanasan air terjadi pada saat air masuk ke dalam tabung pemanas yang terbuat dari logam, yang di sekitar tabung tersebut dikelilingi oleh elemen pemanas. Sensor suhu yang ada pada tabung pemanas pun akan memicu elemen pemanas untuk bekerja. Suhu tinggi yang dihasilkan elemen pemanas diserap oleh air yang suhunya lebih rendah. Setelah suhu air dalam tabung pemanas tinggi maksimal, sensor suhu yang ada pada tabung pemanas akan memutuskan arus listrik pada elemen pemanas. Proses pendinginan air pada dispenser menggunakan sistem refrigeran sama seperti sistem refrigeran pada kulkas, hanya saja evaporatornya dimasukkan ke dalam tampungan air kedua yang berada di bawah tampungan air pertama, sehingga air di sekitar evaporator akan menjadi air dingin. Komponen dispenser dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu komponen dalam. Satu, saklar on-off yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan dispenser. Dua, termostat 1 berfungsi untuk mengendalikan suhu air dalam tangki air. Tiga, termostat 2 berfungsi untuk mengendalikan suhu air dalam tangki air. 4. Saluran daya utama berfungsi sebagai penyalur daya dari sumber. 5. Elemen panas berfungsi untuk memanaskan air. 6. Saluran air panas berfungsi sebagai tempat menyalurkan air ke dalam tabung pemanas atau red water tap. 7. Saluran air normal berfungsi sebagai tempat menyalurkan air ke dalam tabung pendingin atau blue water tap. 8. Pipa pembuangan berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa air yang tidak terpakai. Kedua, komponen luar yang terdiri dari 1. Anti-spill yang berfungsi sebagai tempat dudukan galon. 2. Fuse yang berfungsi sebagai pengaman dan pemutus rangkaian arus. 3. Tombol power switch yang berfungsi sebagai tombol menyalakan dispenser. 4. Power indicator yang berfungsi sebagai lampu indikator on. 5. Hot indicator yang berfungsi sebagai lampu indikator hot. 6. Extra hot indicator yang berfungsi sebagai lampu indikator extra hot. 7. Tombol extra hot yang berfungsi sebagai tombol untuk extra hot. 8. Blue water tap yang berfungsi sebagai tempat keluarnya air biasa atau normal. 9. Red water tap berfungsi sebagai tempat keluarnya air panas. 10. Drainage plug yang berfungsi sebagai tempat penampungan air yang berceceran atau tumpah. Untuk memahami perpindahan panas yang terjadi pada dispenser, kita bisa memahaminya melalui perhitungan berikut ini. Dari permasalahan di atas, pertama kita mencari energi panas air. Seperti pada layar, energi panas air dihasilkan sebesar 138,140 Joule. Lalu, perpindahan energi panas dalam satu kali pendinginan, seperti pada layar, dihasilkan sebesar 100,1 Joule per detik. Untuk daya listrik yang diperlukan dengan waktu atau durasi pemanasan dan pendinginan, yaitu untuk pendinginan sebesar 23 menit dan pemanasan 10 menit. Maka daya listrik yang diperlukan selama sehari sebesar 7,57 kWh. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa perpindahan panas yang terjadi pada dispenser dipengaruhi oleh energi panas air, suhu, serta waktu atau durasi pemanasan dan pendinginan yang terjadi pada dispenser. Mungkin ini saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.